Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita bacakan ayat yang ketiga, ya, terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah lah, atau dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat, ya, dari ciptaan Allah tersebut? Nah, sudah ini ayat yang bukan mutasyabihat tapi sudah muhkamat, sudah sangat jelas maksudnya, yang menunjukkan bahwa Allah lah, ya, yang menciptakan 7 langit. Jadi kita tahu ada 7 langit di atas sana, ya, yang seimbang, tidak runtuh, kokoh, padahal tidak ada tiangnya. Ya, insyaallah. Suaranya kemersek. Oke, coba saya gak usah pakai headset, ya, maaf ya. Ini kadang headsetnya yang bikin kemersek. Apakah masih kemersek, Ustaz? Oke, enggak. Oke, terima kasih jempolnya, ya. Memang nggak bisa bersuara. Baik, alhamdulillah, saya sampaikan lagi bahwasanya ketika Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ya, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang dari ciptaan Allah. Ya, semuanya seimbang, semuanya adil. Allah menciptakan sesuai dengan takarannya. Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan semua ini tidak ada, bukan karena suatu hal yang batil. Ya, semuanya Allah ciptakan dengan seimbang. Dan termasuk ketika kita ragu akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan farji'il basar. Lihatlah sekali lagi. Telitilah, koreksilah. Kita lihat ke atas, ada langit yang tidak tahu, ya, jaraknya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Kemudian langit pertama dengan langit kedua, jaraknya Rasulullah mengatakan sama dengan bumi dengan langit pertama. Begitu juga langit kedua, ketiga keempat, sampai langit ketujuh, jaraknya sama. Dan hanya Allah yang tahu berapa dahsyatnya, besarnya, agungnya, ya, ciptaan Allah tersebut. Hanya Allah yang mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada cacat dari ciptaan Allah itu. Ya, kemudian kita disuruh teliti lagi. Kalau masih ragu keimanan kita, maka Allah masih dengan kasih sayangnya menyuruh kita teliti lagi. Farji'il basar hal tara min futur. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ini menunjukkan bahwasanya karena ini surat Tabarak atau surat Al-Mulk, ini surat yang diturunkan di Mekah. Jadi ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Jadi masih pembahasannya tentang tauhid, akidah, menanamkan keyakinan tauhid di antara kaum muslimin yang masuk Islam pada saat itu. Karena masih di Mekah, ya, masih penanaman tauhid yang luar biasa. Maka ayat ini menguatkan orang-orang yang beriman pada saat itu. Coba lihat langit, ada 7 langit di sana dan seimbang semuanya. Masih ragu? Lihat lagi, farji'il basar. Maka kamu tidak akan melihat satupun suatu yang cacat dari ciptaan Allah tersebut. Nah, itulah yang
kita berharap dengan meyakini bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, bahkan 7 langit ya, yang sangat luar biasa, yang kita hanya bisa mengatakan Allahu Akbar ya, Shadaqallahul Aliyul Azim, maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung ya. Dan kita terus menerus mudah-mudahan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sangat tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu hikmah dari ayat ketiga ya, menunjukkan kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, pencipta 7 langit, dan tidak ada satupun yang cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mufassir yang mengaitkan masalah ini dengan segala ketentuan Allah. Ya, segala ketentuan Allah, takdir, qada dan qadar yang menimpa kita, maka semuanya adil, seimbang. Mungkin kita merasa pernah sesekali mungkin Allah itu tidak adil, Allah itu zalim kepada kita mungkin ya, karena mungkin terlalu susah, sengsara, atau seperti apa, masalah hidup kita berat misalkan, maka kita mengatakan Allah tidak adil. Padahal itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan itu semuanya seimbang. Kalau mungkin kita dibuat sengsara oleh Allah, maka tentu ada kaitannya dengan dosa-dosa di masa lalu kita mungkin ya, yang kita belum istighfar. Maka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan dikasih masalah, dengan diberikan kesulitan barangkali, maka tentunya kita harus menerima ridho dengan itu semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menentukan segala sesuatu dengan seimbang, dengan adil, dengan sudah sesuai dengan porsinya. Nah, itu para sebagian mufassir menjelaskan seperti itu, agar supaya dapat kita jadikan ibrah ya, pelajaran untuk kita semuanya. Baik, insyaallah itu ya, ayat yang ketiga sudah kita jelaskan. Nanti untuk referensi yang lain bisa jenengan semuanya baca di kitab-kitab, atau mendengarkan kajian para ustadz yang lainnya terkait dengan tafsir surah Al-Mulk ya. Nah, sekarang yang terkait dengan kuis tadi ya, sudah dijelaskan ya, insyaallah.